dipakai oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu saya keluar dari kasus ini. Nyata ini alasannya Rismond Sianipar keluar dari RRT dan memutuskan untuk meminta maaf kepada Bapak Jokowi dan keluarganya. Coba kita dengar alasannya. Ada sejumlah poin yang akan saya sampaikan kepada Pak Roy Suryo, ya. Poin pertama adalah terkait sejarah penulisan buku Jokowi's White Paper. Pak Roy Suryo yang terhormat, tulisan Anda hanya 50 halaman pertama yang ada pada buku Jokowi's White Paper. Yang Anda kirimkan berupa tulisan dalam WA, ya, WhatsApp, tulisan, bukan lampiran dalam bentuk Word document. Tulisan Anda hanya berupa WA messages yang saya kemudian lakukan ekspor, saya copy, ya, pesan-pesan Anda tersebut yang dikirimkan oleh Bu Tifa. Saya kirimkan akhirnya ke email, lalu saya tata dalam bentuk Word document. Saya layout sendiri, sayalah melakukannya untuk Anda yang Anda sering mengaku sebagai peneliti yang maha pintar, maha hebat sejagat raya. Dari situ kalian bisa mengerti, saudara, bagaimana Pak Roy Suryo ini sebagai peneliti, tetapi tulisannya berupa WA messages, bukan dalam bentuk Word document. Ya. Saya sendirilah yang menatanya dan melayoutnya seperti yang ada, yang bisa kalian lihat pada buku Jokowi's White Paper. Saya seperti babu Anda, Pak Roy Suryo. Anda tidak punya usaha sama sekali untuk menatanya dalam dokumen, sehingga saya tinggal menempatkan pada buku file dokumen yang telah saya tata. Sayalah yang menatanya halaman demi halaman tulisan Anda itu. Bagaimana mungkin seorang peneliti, Anda mengaku peneliti paling hebat seantero dunia ini, tetapi Anda mengirimkannya lewat WA, WhatsApp messages. Apakah Anda masih ingat itu? Atau Anda berbohong tentang hal ini? Karena saksinya ada, yaitu Dr. Tifa. Yang kedua, poin kedua, tulisan Anda, Pak Roy Suryo, bagi saya hanya sekedar artikel-artikel seperti yang ada di artikel online. Bukan merupakan kajian ilmiah digital forensik yang secara mendalam dan objektif. Itu hanya menceritakan kejadian-kejadian yang menurut saya itu hanya kerja jurnalistik. Yang ketiga, metode yang ada pada tulisan Anda 50 halaman pertama pada buku Jokowi's White Paper memiliki dua metodologi. Yang pertama, ELA, Error Level Analysis, dan Gradient Analysis yang terakhir Anda tambahkan kepada saya. Error Level Analysis itu merupakan analisa distribusi rasio kompresi pada sebuah citra digital. Sementara gradient analysis adalah menganalisa slope atau kemiringan atau delta di antara piksel-piksel tertentu dalam sebuah region yang menganalisa perubahan nilai intensitas di piksel-piksel tetangga. Apa yang Anda tuliskan hanyalah sekedar
produk atau output dari software yang Anda gunakan, yang tidak Anda jelaskan bagaimana parameter tuning itu dilakukan, bagaimana threshold itu Anda lakukan. Disinilah tidak adanya nilai keilmiahan, yaitu hanya sekedar memasukkan citra digital masukan ke dalam sebuah software, lalu Anda katakan itu ilmiah. Karena saya yakin Anda tidak memiliki fondasi matematika yang menjadi dasar ilmu digital image processing, yaitu matematika teknik, matematika numerik, ya, atau analisa numerik, sistem linier, sistem tak linier, diferensial, matematika lanjut, dan lainnya, dan lainnya. Sehingga Anda tidak menganalisanya secara mendalam. Seperti tulisan saya sebanyak 480 halaman lebih di dalam buku Jokowi's White Paper. Itulah objektivitas kita sebagai pertanggungjawaban sebagai seorang peneliti. Yang keempat, Anda sekarang mendengung-dengungkan, mendeklarasikan sebagai seorang peneliti yang paling hebat di Indonesia ini, bahwa orang yang bertentangan dengan Anda anggap salah. Anda anggap, Anda sepelekan semua argumentasi ilmiah orang lain. Karena Anda merasa orang yang paling hebat dalam digital forensik, dalam digital image processing, meskipun ya Anda lulus sebagai S1 komunikasi politik, S2 kesehatan, dan lainnya. Kalau kita lihat jejak seorang peneliti, tentu ada buku yang diterbitkan secara profesional oleh penerbit lain, yang diteliti sehingga layak untuk diterbitkan. Ada jurnal, ada paper, ada book chapter, dan jejaknya tercatat setidaknya di dalam Google Scholar. Anda sebagai peneliti yang merasa paling hebat saat ini tidak memiliki jejak itu satu pun. Tidak ada buku, book chapter, jurnal yang tercatat dalam Google Scholar Anda. Tetapi Anda meremehkan semua orang, mendewakan diri sendiri. Ini yang membuat saya kecewa. Dan saya mencurigai ya, adanya afiliasi politik. Makanya saya keluar dari kasus ini. Anda mendompleng tulisan saya 480 halaman itu. Ini yang saya tidak suka. Yang kelima, ini untuk menyadarkan para pendukung fanatiknya, fanatik dari Roy Suryo. Saya mengatakan, Pak Roy Suryo, janganlah sesatkan mereka dengan narasi Anda, dengan popularitas Anda di media sekarang, ya, karena itu akan ditelanjangi di pengadilan. Karena Anda tidak pernah memiliki sejarah menulis tulisan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Anda hanya bernarasi, menggunakan software, langsung merasa paling hebat. Jangan sesatkan publik, Pak Roy Suryo. Sadarlah. Jangan serang semua orang yang tidak berpendapat sama dengan Anda. Yang keenam, track record dalam penulisan buku JWP yang 50 halaman itu milik Anda. Yang Anda berikan lewat hanya chat messages yang tidak terstruktur dalam buku, seperti buku. Belajar dari kejadian itu.
Saya sangat tidak percaya Anda memiliki kompetensi untuk menulis buku Gibran Black Chapter ataupun apapun tentang itu. Karena Anda tidak punya histori dalam menuliskan buku, Pak Rosuryo. Tidak ada satupun catatan digital, catatan apapun mengenai Anda menuliskan sebuah buku, kecuali 50 halaman buku di dalam buku Jokowi's White Paper. Yang ketujuh, jika ini mau diselesaikan secara ilmiah, saya siap bertemu secara terbuka dengan Anda, Pak Rosuryo, untuk mengungkapkan analisa temuan saya yang baru. Bagaimana saya memasukkan variabel geometri, variabel pencahayaan di dalam analisa-analisa saya yang menjadi pembaruan dalam analisa saya yang 480 halaman tersebut. Ini membuktikan bahwa saya tidak bias sebagai peneliti, tidak didrive oleh kepentingan politik apapun. Itulah yang saya terangkan kepada penyidik. Ayo kita bertemu secara terbuka. Kita tunjukkan kepada publik bagaimana kualitas saya, kualitas Anda, dan yang lainnya, para peneliti lainnya. Itu yang paling bermartabat, yang bisa kita lakukan. Jangan menyerang sana sini dengan gaya buka baju, ada kaos, gak lucu, Pak Rosuryo. Sekali dua kali mungkin lucu, tapi orang lama-lama muak dengan perilaku Anda yang mengaku sebagai peneliti yang paling hebat, yang diglorifikasi oleh para pendukung fanatik buta Anda. Yang kedelapan, moga ini yang terakhir, saya sebenarnya tidak ingin berhadapan dengan Anda di pengadilan. Sangat-sangat tidak ingin. Tetapi sebelum itu terjadi, sadarkan publik, Pak Rosuryo. Sadarkan, Anda tidak punya kemampuan di sini. Anda tidak punya kemampuan baik teoritis maupun praktis dalam hal digital image processing. Kalau pesan saya ini tidak Anda dengarkan, apa boleh buat? Ya, lakukanlah sepuasmu sepanjang masih ada glorifikasi puja-puji dari pendukung fanatik Anda. Ya, bagi pendukung fanatik Rosuryo, bacalah buku Jokowi's White Paper. 50 halaman pertama itulah sebenarnya kemampuan dari Rosuryo yang Anda agung-agungkan. Yang merasa peneliti paling hebat sedunia ini, meskipun tidak pernah punya jejak tulisan apapun. Lihatlah janji-janjinya menuliskan apapun. Menuliskan Gibran Black Chapter dan lainnya. Itu hanyalah omong kosong. Pelajaran saya dalam kasus Jokowi's White Paper, saya tidak mau ada orang yang mendompleng tulisan saya. Ada orang yang merasa paling hebat, ternyata hanya menyuplai data dalam bentuk chat, WA messages. Dan di luaran sana dia mengaku orang yang paling hebat. Orang yang paling analisanya yang perlu didengar dari televisi ke televisi. Sampai 2-3 kali. Kehausan popularitas. Semoga ini menjadi pembelajaran publik. Jangan penelitian itu dikapitalisasi, dipakai oleh kepentingan-kepentingan politik
Oleh karena itu saya keluar dari kasus ini karena saya mencium aroma politik yang sangat bau busuk. Politik yang sangat bau busuk. Bagaimana tulisan saya dieksploitasi untuk kepentingan mereka. Bagi kalian yang tidak percaya, saya hanya mengatakan, terserah. Kita akan lihat di pengadilan, apakah Pak Rosuryo ini seorang peneliti, apakah hanya sekedar pendompleng dari kasus yang sedang populer. Terima kasih. Semoga ada yang sadar, kalau tidak sadar pun who cares. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapat Anda di komentar.